Kurangi eceng gondok ini. Kalau ngomong tinggi proteinnya ya, ada di pakan ini ya. Sedikit saja ayam ya. Nah ini setiap pagi ini saya dapatkan dari limbah rumah makan Padang ini. Jadi isinya udah sampah semua ya, ada sampah, ada nasi, ada segala macam ya. Nah gimana caranya? Cintik coba sama kita lihat ya, apa isinya ini. Ini saya ambil tadi pagi ya, untung sebelum saya ini adalah makan ayam saya tiap hari ya, seperti ini. Jadi mereka kan sehat semua ya, tanpa saya beli ya. Nah ini macam-macam ini ya. Ini ada pula. Coba lihat kan. Jadi kalau pakan ayam ini kita beli, wah, jangan harap kita akan beruntung. Jadi sebenarnya kita akan rugi ya. Nah coba lihat ini ya. Ikannya. Nah inilah yang saya kasih tiap hari kepada ikan kalau ayam-ayam ini semua ya. Apakah ini tidak akan membunuh ayam ya? Akan bisa. Kalau seandainya kita tidak menggunakan namanya prebiotik, tidak menggunakan beberapa enzim yang untuk membunuh patogen di sini, itu akan bisa berbahaya bagi kita. Tapi kalau seandainya kita bisa tahu ya sistemnya, mungkin ini sampah ini ya. Ini biasanya saya buang-buang seperti ini ya. Saya sisihkan dulu ini. Nah ini kan ini. Nah ini juga apa ini? Ini dari ini belum saya kasih makan mereka ini. Ini tulang-tulang ya. Ini tulang tisu, plastik. Ini kepala ikan ya. Ini kepala ikan ini tidak akan sanggup dia makan ini. Ini ayam saya ini memang agak makannya agak milih ya. Rata-rata dia hampir tiap hari makan masakan Padang ya. Nah, ini plastik kesini. Ini plastiknya saya buang-buang dulu nih. Nah, jadi kalau tidak seperti ini caranya, makanya kita tidak akan pernah beruntung ya melihara ayam ini ya. Kesannya kita hanya beli pakan itu dari pakan pabrikan. Nah ini sampah kan. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya orang rumah makan Padang itu dipisah sampahnya ya. Tapi mereka nak mau ya, walaupun beberapa kali saya minta, mereka tidak mau untuk itu ya. Nah, ini masih pelopor ikan ya. Nah pelopor ikan ini kita ambil aja untuk membuat asam amino ya. Tapi kadang-kadang dia butuh juga ayam ini, biar aja dia makan. Nah so nanti kita ketika membuat asam amino beli aja, dia minta aja nanti tempat lain. Nah seperti ini. Nah ini kan sayang yang terbuang ya. Nah kalau di tempat sampah biasanya dia sampai 2-3 hari baru diambil tukang sampah ini. Nah yang membuat sampah itu busuk itu adalah ini ya. Ini udah mulai busuk ini ya, dia boleh berbau ini ya. Ini kalau seandainya dia berbau dan kita tidak termain dengan mikroba, ini akan bisa berbahaya juga bagi ternak kita ya. Nah, jadi dulu selama tidak ada plastik, nah, kita masukkan aja semua. Nah ini jadi bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin ada tinggal di perkotaan, sebenarnya kita tidak susah untuk mencari pakan ayam ini ya. Kalau kita tahu caranya, mencari saya seperti ini. Tapi kalau nanti nampak sayuran di kedai-kedai sayur, di warung sayur ya saya ambil juga sayurnya. Tapi biasanya sekarang ini saya lebih sering hampir tiap hari ini dapat yang model-model seperti ini ya. Oke, tidak mulai tidak ada lagi sampah-sampahnya ya. Nah tapi ingat ya, jangan sekali-sekali langsung kasih makan seperti ini ya. Dan ini akan berbahaya bagi ternak kita, karena kita tidak tahu ya bahwa di pakan ini sudah berapa hari mereka simpan ini. Baunya udah mulai agak itu ya. Nah, kita tak khawatir mikroba atau
patogen itu sudah mulai mendominasi dari pakan ini ya. Nah, dan udah ini. Nah, setelah ini itu baru saya bibiskan dengan ini ya. Dengan prebiotik. Dulu prebiotik, sekarang sudah saya tambahkan beberapa enzim ya, sama beberapa asam nitrat, kemudian asam beberapa asam yang lain ya, asam nukleat pun juga saya kasih di sini ya. Maka saya termasuk juga nanti ini saya menambahkan suatu bakteri, namanya bakteri Plantarium ya. Jadi bakteri Plantarium ini adalah bakteri yang bisa mengawetkan ya dari pakan yang akan kita kasih pakan pada ternak kita ya. Makanya saya sebut namanya dengan Plantarium Pro. Jadi Pro itu adalah tambahannya ya. Tambahannya itu ada beberapa asam sama beberapa enzim ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam ini. Jadi 10 mili ini untuk 2 liter atau 1 liter air. Nah, kemudian tinggal kita ginikan saja. Tinggal kita bibiskan saja gini. Nah, untuk apa? Untuk mengantisipasi patogen yang akan ada di pakan ini ya. Sedikit saja ya. Nah, tapi kalau lebih bagusnya untuk bisa meningkatkan protein ini, kita pakai produk KP2MN ini, itu Roter 21. Jadi caranya itu adalah 1 tutup atau 2 tutup ini ditambah dengan 1 liter air, 2 liter air, kemudian ada dihidupkan mikrobanya dalam itu dengan menggunakan gula ya, 10 gram ya. Nah, 10 gram bisa gunakan ini, bisa masukkan ke dalam ini. Jadi pakan ini pun menjadi pakan yang ya hampir sama dengan pakan pabrikan jadinya. Kenapa? Karena proteinnya sudah ditingkatkan oleh Roter ini ya. Nah, sementara yang Plantarium ini gunanya adalah untuk mengantisipasi jangan sampai ada patogen yang akan merusak dari dari ternak kita. Nah, termasuk juga di sini beberapa asam yang saya berikan itu adalah untuk untuk memperlancar pencernaan dan metabolisme dari ayam tadi ini. Makanya kita gunakan ini, menggunakan produk yang saya tambah dulu, namanya saya sebut dengan prebiotik. Sekarang saya sebut dengan dengan Plantarium Pro, karena bakteri dominan yang saya gunakan di sini adalah bakteri Plantarium ini ya. Di Plantarium itu sebenarnya adalah fungsinya adalah lebih banyak sebagai pengawet ya. Jadi pakan kita ini yang sebenarnya kalau kita tidak sembuh ini, besok ini udah bau busuk sekali ini ya. Tapi ketika kita nanti bibis saja dengan seperti ini, nah, dibibis saja seperti ini, cukup. Nah, kemudian kita aduk. Nah, kemudian satu syaratnya lagi yaitu kita kasih makannya. Makanya kita kasih dedak padi atau bekatol ini sedikit ya, sedikit saja ya. Udah, makannya cukup itu saja ya. Nah, kemudian ini udah seperti ini, udah tinggal kita kasih makan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya jamin sampai berapa minggu dan bulan pun ini tidak akan berbau apa-apa lagi ya. Nah, jadi biarkan aja dia nanti seperti ini, dia tidak akan berbau sama sekali nanti, karena di dalamnya sudah saya berikan pengawetnya namanya Plantarium itu ya. Oke, kita kasih aja sedikit lagi Nah, buktinya mana? Nah, buktinya ini pakan yang kemarin saya berikan ini, makanya udah 2 hari yang lalu ya. Kita lihat ya, pakan yang telah ada 2 hari yang lalu memang tidak spontan dimakannya, tapi lama-lama dia habisannya juga ya. Jadi gini ya, ini pakan yang saya buat, ini pakan yang paling lama itu adalah pakan ini. Ini udah 3 hari yang lalu ini ya. 3 hari yang lalu ini. Karena banyak terus ya, setiap hari datang, makanya dia tidak sempat makan. Nah, ini tidak ada bau sama sekali ini. Tidak ada bau. Baunya asam manis. Nah, padahal kalau kita biarkan ini sebentar ini, besok pagi itu udah sangat bau sekali baunya ya. Ini. Bau kan? Nah, tidak ada bau sama sekali ya. Nah, jadi ini akan dihabiskan terus ini ya sama ayam kita. Nanti lapar lagi dia makannya lagi. Makanya pakan ini sebanyak pun apapun saya dapatkan limbah
dari pakan ini tetap saya buat seperti ini saja ya. Saya biarkan saja di sini karena saya yakin dia tidak akan berbau, tidak akan ada bakteri patogen yang akan mendatangi sini ya. Nah, nanti lama-lama dia habisinnya sama ayam ini ya. Nanti kalau dia lapar, kan dimakannya ini semua. Termasuk juga yang baru ini ya. Nah, gini aja cara makannya. Biarkan aja di situ. Jadi artinya, walaupun saya ke daerah tugas 1 minggu pun, ya saya tidak khawatir karena makannya sudah ada di sini ya. Saya yakin ayam sama bebek saya itu akan makan ini. Nah, kemudian kalau untuk minumnya apa? Makanya sengaja minumnya di air kolam ini. Saya kasih ada air di situ ya. Nanti mereka datang air sendiri ya, minum sendiri di situ. Tanpa harus kita kasih air lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat semua ya. Jadi dari aplikasi KD Kolam tadi kita butuh ada eceng gondok. Eceng gondoknya pun kan sudah dihabiskan oleh bebek itu kan. Tinggal segini ya, ini yang jatuh ya. Yang lain udah dihabisinnya ya. Nah, ini makan lagi nah. Nanti ini dihabisinnya juga nanti ya. Oke, mungkin demikian saja sahabat semua. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi teman-teman semua. Dari kolam, kemudian kita menghasilkan eceng gondok nanti kita bisa kasih makan eceng gondok ini untuk pakan ternak kita di sini ya. Karena eceng gondok ini adalah merupakan nutrisi yang juga bagus ya bagi ternak kita itu ya. Buktinya ya, entok itu gede-gede ya, kemudian dia juga punya telur di situ ya. Mungkin demikian saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman. Tidak ada kata untuk kita tidak bisa melakukan sesuatu selama kita mempunyai kemauannya. Mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.